Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesehatan. Dan pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2. Untuk itu saya akan menyampaikan melalui video ini, dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Selanjutnya, saudara bisa melakukan live chat sebagai presensi atau absen, yang saudara juga bisa komen di kolom komentar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan perkuliahan yang masih saja daring ini segera berakhir dan bisa kembali kepada pertemuan tatap muka. Namun dengan berbagai keterbatasan, kita tetap harus menjalankan perkuliahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita banyak variasi yang dipakai oleh para dosen. Kalau saya melaksanakan melalui video ini sebagai gantinya tatap muka, karena yang dulu-dulu mungkin ada satu semester meski di depan kamera saja belum kenal dengan dosennya. Untuk itu, saudara-saudara semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi inti substansi dari perkuliahan kita pada pertemuan-pertemuan yang melalui perkuliahan dalam jaringan. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya materi Sejarah Peradaban Islam 2. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang latar belakang berdirinya sejarah atau dinasti Abbasiyah, maka pada pertemuan ini saya akan menyampaikan perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang saya maksud. Jadi masa perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah misalnya. Jadi dinasti Abbasiyah ini perkembangan peradabannya cukup banyak, maka barangkali dalam pertemuan ini karena terbatasnya durasi juga, nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah pada zaman keemasannya atau pada zaman kejayaan peradaban Islam ditandai dengan berkembangnya pemikiran intelektual dan keagamaan pada masa itu, yang antara lain memang umat Islam sudah mempunyai kesiapan untuk menyerap budaya, khasanah peradaban besar, dan mengembangkan secara kreatif. Pada era itu, sikap umat Islam yang terbuka terhadap seluruh umat manusia mendorong orang-orang Islam itu juga mengakui orang-orang Islam non-Arab. Jadi ini pada masa dinasti Abbasiyah ini dibanding dengan dinasti Umayyah, kalau Abbasiyah sudah lebih terbuka. Artinya apa? Juga memberikan tempat kepada orang-orang non-Arab atau mawali untuk masuk ke dalam
ajaran Islam. Maka kelompok ini ikut serta memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban. Para ilmuwan pada saat itu dinilai mempunyai kedudukan yang sangat penting. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah terjadi kontak antara umat Islam dengan umat yang memiliki peradaban lain yang lebih maju. Misalnya India, Mesir maupun Yunani mendorong umat Islam untuk menyerap peradaban tersebut. Sedangkan faktor ajaran Islam sendiri juga menjadi penting bagi pengembangan peradaban. Karena Al-Quran sebagai sumber normatif memiliki posisi yang sangat khusus dan memainkan peran sentral dalam kehidupan kaum muslimin. Karena senantiasa menjadi sumber inspirasi keagamaan maupun keilmuan. Sejak itulah bangun peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat diwarnai oleh perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, zaman kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada periode pertama, jadi pada fase pertama. Ini karena kemarin sudah saya sampaikan ya tentang fase-fase perkembangan dinasti Abbasiyah. Maka zaman kejayaan dinasti Abbasiyah itu berada pada posisi fase yang pertama, di mana para khalifah dikenal dekat ulama dan bahkan turut berfatwa atau berijtihad. Juga sebagai pemimpin dalam seluruh penaklukan dan perluasan kekuasaan, disambung juga sebagai khalifah. Sehingga wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa kejayaan itu membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Ada wilayah yang tidak berada di bawah kontrol kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Andalusia. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini ditandai dengan berdirinya bangunan peradaban Islam yang gemilang. Pada masa itu bagi perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan begitu pesat dan sangat menakjubkan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, masa dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa itu umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan sehingga mengalami kemajuan yang sangat besar. Pengalian ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu, seperti buku-buku karya bangsa Yunani, Romawi, maupun Persia. Begitu pula dengan berbagai naskah yang ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika, seperti Mesopotamia dan Mesir juga menjadi perhatian. Nah, lalu bagaimanakah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah pada masa itu? Nah, ini topik perkuliahan kita pada pertemuan ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa dinasti Bani Abbasiyah
berhasil menghadirkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Adapun yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah berkembang begitu pesat, paling tidak ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah adanya asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab. Terjadinya asimilasi ini antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang memeluk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Misalnya pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan terdahulu, di mana pengaruh Persia ini sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat maupun sastra. Juga adanya pengaruh dari India yang terlihat dalam bidang kedokteran misalnya, ilmu matematika misalnya, maupun ilmu astronomi. Sedangkan kalau pengaruh dari Yunani yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke dinasti Abbasiyah, maksud saya, melalui buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalnya di bidang ilmu, terutama filsafat. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yakni sekitar antara tahun 1908 sampai 218 Hijriah, atau kalau Maseinya 813 sampai dengan 833 Masehi, ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual mencapai puncaknya. Pada masa itu di Baghdad telah berdiri Baitul Hikmah yang menjadi pusat kegiatan ilmiah, terutama ilmu pengetahuan menggali dari peninggalan nenek moyang dari Eropa, yaitu Yunani. Karya-karya Yunani banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi faktor yang kedua adalah faktor gerakan penerjemahan. Bahwa gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama yakni pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini banyak karya yang diterjemahkan, diantaranya di bidang astronomi maupun mantik, itu ilmu logika, tentang logika, ilmu mantik. Kemudian fase yang kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, di mana banyak buku-buku yang diterjemahkan adalah tentang filsafat dan kedokteran. Kemudian fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan penerjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan umum,
umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Misalnya dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran. Yang pertama adalah tafsir bil maksur, yaitu interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi dan para sahabat. Sedangkan yang kedua adalah tafsir bil ra'yi, yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pemikiran daripada hadis dan pendapat para sahabat. Kedua metode inilah kemudian berkembang pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bil ra'yi atau tafsir rasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fikih dan terutama dalam ilmu teologi. Perkembangan logika di kalangan umat Islam sangat dipengaruhi oleh dua bidang ilmu tersebut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi beberapa hal yang menjadi pendorong dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Kalau kita tarik dari kemajuan itu, pastinya ada tokoh-tokohnya. Kita akan masuk yang kedua adalah kemajuan peradaban dan tokoh-tokohnya. Para ahli banyak yang berperan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yang itu salah satunya adalah kelompok Mawali atau orang-orang Islam non-Arab, terutama orang-orang Persia. Pada masa itu pusat-pusat kajian ilmiah bertempat di masjid-masjid. Sebab pada masa permulaan dinasti Abbasiyah belum terdapat pusat-pusat pendidikan formal seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Baru pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid mulai didirikan lembaga pendidikan formal, yaitu Darul Hikmah, yang kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan dari lembaga inilah banyak melahirkan para sarjana dan ahli ilmu pengetahuan yang membawa kemajuan dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan pada saat itu, sehingga zaman itu sering disebut dengan zaman keemasan dunia Islam. Maka ini kita akan coba sampaikan beberapa tokoh di bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu dan juga merupakan peninggalan bersejarah hingga sekarang ini. Kita mulai dari kemajuan ilmu tafsir dan hadis. Berkembangnya pemikiran intelektual dan keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah, faktor penting yang menjadi pendorong perkembangan peradaban tersebut adalah Islam memiliki sumber normatif, yakni Al-Quran, yang mempunyai posisi sangat khusus dan memainkan peran sentral
dalam kehidupan kaum muslimin. Karena Al-Quran itu menjadi sumber inspirasi baik di bidang keagamaan maupun di bidang ilmu pengetahuan. Maka di dalam surat Mujadilah ayat 9 itu jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Maka ini sudah pernah diperankan oleh pendahulu kita setelah Rasulullah zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah. Maka ini diperankan juga oleh dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selain Al-Quran, hadis juga telah mendapat kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin. Pada masa ini sekitar abad ke-9 Masehi, hadis sudah mulai dibukukan. Dalam rangka pembukuan hadis inilah sebagian ulama mempertahankan praktek mufasir yang saya ulangi, mempertahankan praktek musafir, yaitu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan hadis. Jadi hadis itu mau dibukukan dengan cara dicari. Bahkan musafir melakukan perjalanan yang jauh sampai ketemu dengan ilmunya. Ketemu hadis nanti dikumpulkan. Dan dari sumber utama inilah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, ilmu-ilmu lain pun kemudian berkembang. Yang berkembang misalnya terkait dengan Al-Quran, maka berkembanglah ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian terhadap Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya buku yang ditulis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hampir setiap cabang ilmu yang berkembang diawali dengan mengutip dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang relevan, yang terkait dengan pokok persoalan yang akan dibahas. Jadi dengan demikian ilmu tafsir ini merupakan cabang ilmu yang sangat penting bagi perkembangan keagamaan dan keilmuan umat Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah terdiri atas dua yang tadi saya sampaikan, yakni yang pertama adalah tafsir bil maqsur. Artinya Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Kemudian yang kedua adalah tafsir bil ra'yi, yakni penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Para ahli tafsir bil maqsur yang terkenal antara lain adalah Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sudai, yang mendasarkan tafsirnya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kemudian ada Muqatil bin Sulaiman, yakni tafsirannya terpengaruh oleh kitab Taurat, dan Muhammad bin Ishaq. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, adapun
para ahli tafsir adapun para tafsir bil ra'yi antara lain ada Abu Bakar Asam, Abu Muslim bin Bakr Isfahani, Ibnu Jarus Al-Sa'di, dan Abu Yunus Abdus Salam. Mereka adalah menganut paham Mu'tazilah. Saudara-saudara sekalian, di antara buku-buku tafsir yang ditulis pada masa dinasti Abbasiyah dan masih menjadi rujukan bahkan hingga sekarang ini, antara lain adalah Al-Jami' Al-Bayan yang ditulis oleh At-Tabari. Kemudian Al-Kasafat, saya ulangi, kemudian Al-Kasaf yang ditulis oleh saya ulangi, Al-Kasaf ditulis oleh Zamakhsyari, dan Mafatih Al-Ghaib ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ini beberapa kitab tafsir yang juga mungkin masih dikenal sampai sekarang ini. Nanti saudara bisa mempelajari lebih lanjut tentang ahli-ahli tafsir yang mungkin berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Saya dalam materi ini saya sampaikan secara garis besar. Kemudian yang kedua tentang ilmu hadis. Karena di samping ilmu tafsir juga berkembang ilmu hadis dan pembukuan hadis. Pada awalnya berbagai hadis dikoleksi oleh para ulama. Dengan demikian pada awalnya itu hadis yang dikumpulkan itu berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut rawinya. Metode pengumpulan ini disebut dengan Al-Musnad. Al-Musnad yang paling terkenal adalah dihimpun oleh Ahmad bin Hanbal yang wafat sekitar tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam perkembangan berikutnya hadis disusun sesuai dengan isi dan dibagi menjadi pasal-pasal atau bab-bab yang lebih khusus yang terkait dengan pembahasan fikih. Metode pengumpulan inilah yang kemudian disebut dengan musannaf. Ya. Ada 6 dari kitab jenis ini yang secara umum diakui oleh mayoritas kaum muslimin atau umat Islam. Yang terkenal adalah Al-Kutub As-Sittah atau disebut dengan kitab yang 6. Adapun keenam pengumpul hadis yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah 1. Imam Bukhari. Kemudian yang kedua Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam bidang ilmu hadis ini kemudian hasil karya Imam Bukhari yang cukup monumental hingga sekarang adalah kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari. Seperti halnya Imam Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab hadis hasil karyanya, yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim.
kitab ini memiliki kualitas yang hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan karya Imam Bukhari. Ada yang menyingkat Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Bedanya kalau Jami Sahih Al-Bukhari gitu ya, ada perbedaannya sedikit. Penyusunan bab-babnya didasarkan atas permasalahan yang ada dan juga dibuat penafsiran hukumnya. Saya ulangi ini ya. Kalau di dalam kitab Al-Jami As-Sahih Al-Bukhari ya, penyusunan bab-babnya didasari atas permasalahan yang ada dan juga dibuat penafsiran hukumnya. Sedangkan dalam kitab karya Imam Muslim disusun berdasarkan subjek-subjek dan membuat kompilasi hadis-hadis sahih tanpa ada penafsiran hukum. Itu tadi kemajuan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, terkait dengan kemajuan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa berkembangnya ilmu tafsir dan hadis yang selanjutnya diikuti dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya yang meliputi teologi atau ilmu kalam dan ilmu fikih. Para khalifah dan pembesar lainnya mendorong bahkan mensponsori ya, untuk pengembangan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi misalkan di dalam pengembangan teologi yang sesuai dengan pemahamannya, hal ini meskipun di satu sisi membuka perdebatan atau diskusi yang cukup terbuka dan terkadang juga menyebabkan konflik, tetapi pada masa itu aliran teologi ini di dinasti Abbasiyah sudah mulai berkembang. Meskipun demikian, adanya polarisasi paham keagamaan, misalnya Jabariyah Qadariyah dan kemudian Asy'ariyah Maturidiyah, telah ikut menyuburkan semangat pencarian kebenaran di kalangan kaum muslimin atau masyarakat. Tidak sedikit karya tulis yang polemis, yang menjadi polemik di bidang teologi yang disusun oleh madhab yang berkembang pada masa itu. Setiap karya tulis berupa atau setiap karya tulis bisa mengajukan argumentasi untuk mempertahankan dan memperkuat pendapatnya, sekaligus mengomentari atau bahkan mengkonter pendapat yang lain. Ini perkembangan keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah itu sudah cukup luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di antaranya yang berkembang pada saat itu adalah ilmu kalam. Sejak abad ke-11 hingga ke-13, dominasi dinasti Saljuk menyebabkan tenggelamnya filsafat Islam pada sebagian besar wilayah Muslim. Pada masa dominasi Saljuk inilah lebih menyukai pengajaran ilmu kalam daripada filsafat. Meskipun ilmu kalam berkembang dalam bentuk yang filosofis. Ilmu kalam lahir disebabkan dua faktor, yaitu musuh Islam yang ingin melemahkan Islam dengan menggunakan filsafat dan hampir semua masalah, termasuk
di dalam masalah agama. Telah berkisar pada pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Oleh sebab itu para filsuf yang muncul adalah mereka yang mendukung dan membantah topik-topik ilmu kalam, akan tetapi dipergunakan filsafat yang berkembang. Di antara pelopor dan ahli kalam saat itu diantaranya adalah Wasil bin Atha, Abu Husain Al-Alaf, Ad-Daham maupun Abu Hasan Al-Ash'ari. Dari tiga tokoh lainnya yang ada pada saat itu adalah, atau yang muncul saat itu adalah Al-Ghazali atau disebut Imam Ghazali, Muhammad Abdul Karim Syahristani, dan juga Fakhruddin Ar-Razi. Ya, ini jadi setelah Wasil bin Atha, Abu Husain Al-Alaf, Ad-Daham, dan Abu Hasan Al-Ash'ari, kemudian disusul dengan tiga tokoh lainnya, yaitu Imam Al-Ghazali, Muhammad Abdul Karim Syahristani, dan juga Fakhruddin Ar-Razi yang sering disebut dengan Ar-Razi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu tadi sedikit perkembangan tentang ilmu kalam dan tokoh-tokoh. Sekarang perkembangan yang lain adalah di bidang ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ditinjau dari aspek hukum, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Ada empat mazhab besar yang berkembang di kalangan kaum Sunni, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semula pengelompokan aliran atau mazhab fikih ini lebih berdasarkan pada kota yang menjadi pengembangannya, yaitu mazhab Madinah, mazhab Damaskus, maupun mazhab Mesir. Baru pada periode Abbasiyah, mazhab fikih lebih diatributkan kepada tokoh pemikir terbesarnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, maupun Imam Ahmad bin Hambal. Di samping itu juga dikenal Abu Yusuf yang merupakan murid Imam Abu Hanifah yang pernah menjabat Qadhi Al-Qudat atau Hakim Agung, dan Abu Dawud bin Khalaf yang menjadi pelopor aliran tekstualis atau mazhab Zahiri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada beberapa karya ulama fikih yang antara lain Imam Abu Hanifah dengan karyanya Fiqh Akbar dan Al-Alim wal Muhta'an. Sedangkan karya Abu Hanifah, maksudnya karya Abu Hanifah tersebut berisi pengetahuan tentang Allah. Kitab fikihnya itu merupakan peringkat pertama yang membahas usul yang disebabkan zahir ar-riwayah, yang membicarakan masalah hukum yang diriwayatkan dari
sahabat. Imam Malik, yang kedua adalah Imam Malik adalah seorang pakar dalam bidang ilmu fikih dan hadis setelah tabi'in. Beliau juga terkenal sebagai ilmu kalam sebagaimana tercermin dalam karyanya yaitu Al-Muwatta. Imam Malik pernah berguru kepada Nafi Maula bin Amr dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan gurunya dalam ilmu fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Selanjutnya karya Imam Syafi'i yang monumental adalah dan Ar-Risalah. Sebelumnya di Baghdad Imam Syafi'i menulis buku Al-Hujjah yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim. Setelah kepergiannya ke Mesir, beliau menulis buku dan Ar-Risalah secara berturut-turut merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ia tidak mengambil akhwal as-sahabah sebagai rujukan. Menurutnya, pendapat para ulama adalah ijtihad yang mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan sah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian karya Imam Hambal yang terkenal adalah Al-Musnad Ahmad Ibnu Hambal. Dalam kitab Al-Musnad tersebut memuat 40.000 hadis. Selain itu, Imam Hambal juga dikenal sebagai tokoh yang menerima argumentasi dengan hadis mursal, hadis dhaif hingga klasifikasi hadis hasan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya di bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disebut juga ilmu syariat. Kalau orang Jawa ada yang mengatakan ilmu syariat. Inti ajarannya adalah tekun beribadah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia, dan bersembunyi di tempat-tempat yang sepi untuk menjalankan ibadah. Ada yang menyatakan takarruh, ada yang menyatakan tahanus, ada yang menyatakan berkholwat, atau bahasa Jawanya adalah nepi, ya, nepi menyendiri di tempat yang sunyi. Munculnya ilmu tasawuf ini dilatar belakangi oleh kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis sehingga menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Oleh karenanya, di antara para pemikir Muslim mencoba mencari bentuk gerakan pemikiran tasawuf. Situasi politik dan perdebatan kalam menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf. Dalam konsep ilmu tasawuf dikenal tahapan atau makom-makom yang akan dilalui oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Adapun tahapan atau makom yang akan dilalui oleh para sufi itu antara lain yang pertama adalah makom atau tahapan zuhud, yaitu kehidupan yang terbebas dari materi duniawi. Mereka menjadi sufi
karena telah meninggalkan kehidupan dunia yang bersifat materialistik. Salah satu tokoh sufi yang terkenal dalam kategori ini adalah Sufyan As-Sawri, Abu Hasim, dan Jabir bin Hasim. Kemudian makam yang kedua adalah mahabbah, yaitu rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah. Bagi seorang sufi yang sudah zahid, sudah melalui tahap pertama tadi, hendaknya dilandasi dengan mahabbah. Sebab kepatuhan kepada Allah bukanlah tujuan, karena ia tidak mengharapkan nikmat surga atau takut disiksa neraka, tetapi ia mematuhi Allah karena cinta yang mendalam kepadanya. Salah satu tokoh yang terkenal dalam hal ini adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian makam yang ketiga adalah makrifat, yakni pengalaman ketuhanan, di mana pembicaraan tentang makrifat telah terlihat pada perkataan Zunnun Al-Misri dan Junaid Al-Baghdadi. Zunnun Al-Misri dilahirkan di Akim pada tahun 1555 sampai 155 sampai dengan 245 Hijriah atau 772 sampai 860 Masehi. Pada tahun 214 Hijriah atau 829 Masehi, ia diduga melakukan bid'ah karena melakukan makrifat kepada Allah, tetapi setelah diadili ia tidak terbukti melakukan kesesatan dan akhirnya dibebaskan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian makom atau tahapan yang keempat adalah al-fana al-baqa, yaitu suatu keadaan di mana seorang sufi belum dapat menyatu dengan Tuhan sebelum menghancurkan dirinya. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan masalah ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Sedangkan makam yang kelima adalah ittihal dan hulul, yaitu tahapan di mana seseorang telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Hulul adalah suatu fase di mana Tuhan dalam pandangan sufi telah bersemayam dalam diri manusia. Ya, kalau tadi selain Abu Yazid Al-Bustami, tokoh lain yang masuk dalam kategori hulul adalah Al-Halaj yang hidup antara tahun 244 sampai 309 Hijriah atau 859 sampai 913 Masehi. Selain mereka yang telah disebutkan di atas, pada masa dinasti Abbasiyah terdapat tokoh sufi yang cukup terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ia sebagai sufi juga dikenal sebagai filosof dan mutakalim, serta karya besarnya ada dalam ilmu tasawuf yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Di samping Al-Ghazali, tokoh tasawuf lainnya adalah Al-Quraisy dengan karya yang terkenal adalah Risalat Al-Quraisyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan masih banyak lagi. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya
akan saya sampaikan tentang kemajuan ilmu pengetahuan seperti ilmu perbintangan, ilmu farmasi, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Demikian pada pertemuan ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengikuti. Dan yang belum melaksanakan absen melalui live chat, saya persilakan untuk segera absen melalui live chat, karena data yang ada di live chat itu nanti akan saya jadikan patokan bahwa mahasiswa telah mengikuti perkuliahan mata kuliah yang saya ambil. Demikian, bila mana ada kekurangan di sana sini karena berbagai keterbatasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.